Halo semuanya, apa kabar? Masih bersama gue Intan di Diari Mustika. Dan seperti biasa, pada kesempatan kali ini gue juga mau curhat. Dan masih dengan tema yang sama, yaitu seputar ibu dan anak. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau curhat tentang apa aja yang gue lakuin sebelum gue melahirkan. Nah, sebelum itu gue pengen cerita dulu. Jadi masuk ke trimester 3 itu gue mulai searching kan tentang gimana sih lahiran itu. Karena gue pengen lahiran secara normal, yang gue fokuskan pada saat itu adalah hal apa yang mengharuskan gue untuk lahiran secara sesar gitu. Nah, setelah gue searching ternyata gue nemu artikel-artikel dari bidan kita yang itu sangat amat membantu banget sih menurut gue. Jadi bidan kita itu sebenarnya bidan, tapi dia juga buat kayak kelas-kelas gitu, termasuk di dalamnya adalah kelas hypnobirthing, kelas yoga, dan bidan kita itu fokus ngajak orang-orang untuk lahiran secara normal dengan nyaman melalui hypnobirthing itu. Nah, gue tertarik nih belajar tentang hypnobirthing. Akhirnya gue cari tahu lah berbagai macam artikelnya, karena kebetulan pada saat itu gue nggak sempet untuk ikut kelas-kelasnya karena waktu itu gue masih kerja. Sabtu Minggu juga gue ada event, jadi nggak sempat untuk ikutan. Sementara bidan kita itu base-nya nggak di Jakarta, tapi sebenarnya bidan kita itu juga buka kelas sih di Jakarta beberapa kali. Mungkin untuk lebih lengkapnya kalian bisa searching sendiri ya bidan kita itu kayak gimana. Gue tertarik banget untuk pelajarin ini, tapi sayangnya nggak semua bisa gue lakuin gitu. Akhirnya gue cuma pelajarin dari artikel-artikel dia. Nah, di situ ada banyak hal yang sangat membantu gue sih untuk mempersiapkan kelahiran gue ini. Fokus gue pada saat sebelum gue melahirkan itu adalah gimana caranya untuk kelahiran normal di waktu yang tepat. Kenapa di waktu yang tepat? Karena HPL kita itu kan 40 minggu. Nah, sementara ketika kita lahir di atas HPL, biasanya dokter atau provider itu agak takut untuk nanganin lahiran secara normal. Jadilah gue berupaya untuk sebelum HPL, sebelum 40 minggu, gue berusaha untuk udah lahiran. Tapi bukan berarti memaksakan ya. Karena kan janin itu udah siap lahir sebenarnya dari umur 37 minggu. Setelah 37 minggu itu gue mengupayakan gimana caranya baby gue nggak telat lahirnya kayak gitu. Nah, apa aja? Langsung aja ya kita sebutin dari yang pertama. Persiapan yang pertama itu adalah gue memperbaiki posisi. Jadi kalau yang gue baca dari bidan kita itu, posisi kita sehari-hari itu mempengaruhi gimana posisi janin kita. Sementara posisi janin kita itu juga mempengaruhi gimana cara kita nanti melahirkan kayak gitu. Jadi posisi-posisi bayi itu ada macam-macam ya. Mungkin kalian udah pernah dengar ada posisi melintang, ada posisi sungsang, ada posisi yang kepalanya di bawah. Tapi kalaupun posisinya udah di bawah kepalanya, itu belum berarti benar-benar bagus juga gitu. Karena posisi terbaik janin itu adalah benar kepalanya itu di bawah, tapi dengan posisi punggung bayi itu ada di perut. Artinya ketika lahir nanti yang keluar itu adalah kepala bagian belakang sini. Bisa ngebayangin gak kira-kira gimana? Bisa ya. Jadi itu yang normalnya. Nah, sementara ada juga bayi yang posisinya itu dia kepalanya udah di bawah, tapi punggungnya itu berada di punggung ibu gitu. Jadi mukanya itu menghadap depan, istilahnya seperti itu. Kebayang ya kayak gimana? Nah, posisi tersebut juga bisa dikatakan tidak normal, dan biasanya provider atau dokter atau bidan itu sulit untuk mengeluarkan bayi dengan posisi tersebut secara normal. Itulah kenapa akhirnya dokter akan menyarankan kita untuk lahiran secara sesar. Nah, itu juga jadi satu hal yang gue takutkan kan, makanya gue berupaya untuk mencari tahu gitu gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan posisi janin yang baik gitu. Nah, gimana caranya? Itu dengan kebiasaan kita sehari-hari. Contohnya adalah pada saat kita duduk. Pada saat kita duduk itu diharuskan kita untuk
duduk secara tegak supaya bayi lebih luas untuk bergerak gitu dan menempatkan posisinya secara baik gitu. Nah kadang kalau ibu hamil gitu suka kayak mager, enak banget lah yang namanya tiduran sandaran pakai bantal gitu dengan posisi kayak gitu lah, pokoknya nyender gitu. Nah itu nggak baik ternyata untuk posisi janin kita. Makanya posisi ibu diusahakan untuk selalu tegak supaya menghindari posisi yang tadi tuh, yang punggung bayi berada di punggung ibu. Selanjutnya yang kedua adalah prenatal yoga. Nah, prenatal yoga ini salah satu hal yang gak gue lakuin. Cuma kalau yang gue baca di bidan kita itu penting karena selain untuk bisa menempatkan posisi janin secara baik dan olahraga untuk si ibu juga, di dalam prenatal yoga ini juga biasanya menerapkan atau mengajarkan bagaimana cara kita bernafas secara baik gitu. Kenapa nafas itu menjadi satu hal yang penting ketika kita melahirkan? Karena ketika kita bisa mengatur nafas kita, kontraksi itu akan lebih bisa terkendali gitu. Jadi nafas itu bisa mengendalikan sakit pada kontraksi kita. Itulah kenapa prenatal yoga juga dianggap penting gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah gymbal atau birthing ball. Nah, kalau gymbal atau birthing ball ini termasuk salah satu yang gue lakuin ya, karena ini itu bisa dilakukan di rumah dan gerakan-gerakannya seperti apa bisa juga dilihat di YouTube atau dari bidan kita sendiri juga ngasih tahu gitu. Fungsinya apa? Jadi fungsinya itu untuk melenturkan pinggul kita. Jadi kalau orang-orang itu banyak yang suka bilang susah melahirkan kalau pinggulnya itu kecil kayak gitu-gitu. Sebenarnya bukan pinggulnya kecil, melainkan lebih ke kelenturan dari pinggul kita gitu. Selain itu juga fungsi gymbal ini bisa untuk membantu janin atau bayi kita lebih turun ke panggul. Mungkin akan lebih baik kalau kalian lakuin latihan gymbal ini di atas 36 minggu ya. Dan pastikan kalau posisi bayi kalian tuh udah benar atau kepalanya udah di bawah dengan posisi yang proporsional seperti itu. Nah, gue biasa melakukan gymbal ini sehari 2 kali setelah gue melakukan power walk. Nah, power walk ini juga satu hal yang gue lakuin untuk mengupayakan supaya bayi gue gerak launching gitu. Jadi power walk itu bukan cuma sekedar kayak jalan-jalan kecil gitu biasa, tapi lebih ke jalan cepat dengan tenaga. Dan gue biasanya ngelakuin power walk itu di rumah aja, nggak di luar, karena sebenarnya nggak masalah banget kalian mau lakuin itu di mana, asalkan ngelakuinnya itu benar. Artinya jalannya itu benar-benar harus cepat supaya berpengaruh gitu ya ke janin kita gitu. Nah terakhir itu gue ngelakuin power walk di GBK. Gue bisa power walk sebanyak 1 kali putaran, kemudian perut gue tiba-tiba kencang, akhirnya gue berhenti. Nah besoknya gue mulai ada ciri-ciri mau melahirkan dan lusanya gue melahirkan kayak gitu guys. Jadi itu sangat ngefek banget sih buat gue. Selanjutnya ini juga nggak gue lupain, yaitu pada saat gue jalan, biasanya gue power walk itu gue selalu sambil latihan nafas dan juga ngajak bicara bayi gue. Jadi gue selalu nerapin nih ngajak bicara bayi gue, tentunya dengan kata-kata yang positif ya. Contohnya misalnya, Dek, lahirannya nanti yang baik ya, lahirannya nanti yang nyaman ya Dek, nanti bantuin bunda ya, kayak gitu-gitu. Terus kasih tahu kalau dia tuh udah boleh keluar sekarang, udah boleh ngebantu bundanya untuk lahiran, kayak gitu-gitu. Pokoknya harus dengan menggunakan kata-kata yang positif. Hindari penggunaan kata jangan. Misalnya contohnya, Dek, nanti jangan sakit ya keluarnya, itu jangan dilakuin ya, dihindari. Dan itu ngefek banget loh pada keseharian kita setelah anaknya lahir. Jadi sampai saat ini gue selalu ngajak ngomong anak gue tuh dengan bahasa-bahasa yang positif dan menghindari bahasa jangan atau tidak. Selanjutnya, makan buah tropis.
Jadi salah satu yang menjadi induksi alami itu adalah makan buah tropis seperti nanas, kiwi, dan kurma. Nah, yang gue makan pada saat itu nanas dan kurma. Tapi sebenarnya gue nggak sering-sering banget sih makan itu, karena katanya juga kan di awal-awal kehamilan justru kita nggak boleh makan nanas gitu kan. Tapi di akhir kehamilan di bidan kita itu yang gue baca, kita disarankan untuk makan buah tropis supaya lebih mendorong anaknya untuk cepat keluar gitu. Selanjutnya yang terakhir, ini juga nggak kalah penting untuk ibu-ibu luar sana. Satu hal yang mendorong juga bayinya untuk cepat-cepat keluar adalah berhubungan suami istri. Tapi ini jadi satu hal yang lumayan efektif sih. Mungkin pada saat kita udah hamil besar rasanya males banget ya untuk kayak gitu. Tapi ini lumayan efektif dan bisa kalian sering-sering lakukan. Tapi ya pelan-pelan aja, karena kan emang posisinya udah nggak enak banget kan. Tapi itu bisa diusahakan supaya babynya cepet keluar kayak gitu. Ya udah, mungkin itu aja yang bisa gue lakuin. Anak gue udah nangis. Makasih udah nonton. Pokoknya kalau kalian mau tahu lebih lengkapnya, kalian bisa cek bidan kita. Ada IG-nya, ada websitenya juga. Gue baca di websitenya itu banyak banget artikel-artikel yang penting banget kita pelajarin buat kita melahirkan. Karena ketika kita mau melahirkan, kita harus memberdayakan diri kita. Kita harus tahu gimana celahnya, gimana caranya, dan itu dengan cara belajar ya gitu. Jadi mungkin itu aja dari gue. Terima kasih banyak udah nonton. Sekali lagi jangan lupa komen, like, dan subscribe kalau kalian belum subscribe. Terus share juga ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Dadah. 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 Dadah.